Baik, berikutnya kita langsung masuk pada bentuk molekul dan gaya antar molekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda semua, terakhir kita sudah belajar tentang ikatan kovalen. Enggak, dan sebelum ikatan kovalen kita ada ikatan ion, ya kan? Jadi ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen. Nah, sekarang kita lihat lagi adalah kita lanjutkan apa kita yaitu ya ikatan kovalen ini dapat kita bagi nanti atas dua macam, yaitu ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen non polar. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat di sini nanti. Ikatan kovalen polar itu adalah ikatan antara atom-atom yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, contohnya di sini adalah HCl. H itu dengan Cl itu memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar di sini. Kamu bisa lihat berapa harga keelektronegatifan H, kemudian berapa harga keelektronegatifan Cl, itu ada menurut skala Pauling. Nah, kalau H dengan Cl berikatan, itu akan terjadi nanti perbedaan keelektronegatifan. Nah, kalau senyawa-senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan ini, maka itu digolongkan ke dalam senyawa yang berikatan kovalen polar, atau boleh disebut nanti dengan senyawa polar. Di contohnya di sini adalah HCl, HBr, H2O, ya. Jadi air itu adalah senyawa polar. Ya. Kemudian yang ikatan kovalen polar itu ikatan antara atom-atom yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, contohnya di sini adalah H2. H2 ya ikatan dengan antara dua buah atom H, ya enggak? Yaitu dengan H. Nah, H dengan H itu memiliki perbedaan keelektronegatifannya adalah sebesar 0. Demikian juga pada CH4 nanti itu tergolong ke dalam senyawa kovalen nonpolar, dan BF3 itu juga nanti adalah senyawa kovalen nonpolar. Oke, kita lihat pula kepolaran senyawa itu nanti ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama di sini adalah jumlah momen dipolnya. Kalau jumlah momen dipolnya sama dengan 0, itu digolongkan ke dalam senyawa non-polar. Sementara kalau jumlah momen dipolnya besar dari 0, itu tergolong ke dalam senyawa polar. Kemudian yang kedua, kalau bentuk molekulnya adalah simetris, itu tergolong ke dalam senyawa non-polar. Sedangkan kalau bentuk molekulnya adalah asimetris, itu tergolong ke dalam senyawa polar. Yang ketiga, molekul yang terdiri atas dua buah atom, kalau kedua atomnya itu sejenis, maka itu tergolong ke dalam non-polar, karena perbedaan keelektronegatifannya adalah 0. Kemudian kedua atom tidak sejenis, ya, itu tergolong nanti ke dalam, pastikan itu dia adalah senyawa polar. Kedua atom tidak sejenis, ya itu adalah senyawanya adalah polar, ya. Jadi seperti tadi HCl, kan, itu adalah dua atom yang tidak sejenis, maka itu nanti adalah senyawanya digolongkan dalam polar. Kemudian yang keempat, molekul yang terdiri atas tiga atau lebih atom, kalau pada atom pusatnya mempunyai PEB, yaitu pasangan elektron bebas, ya itu nanti akan bersifat polar. Sementara kalau atom pusatnya tidak mempunyai pasangan elektron bebas, maka ini digolongkan nanti ke dalam senyawa non-polar. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, apa sih perbedaan antara senyawa ion dengan senyawa kovalen?
Ya, jelas kita tahu bahwa yang senyawa ion itu adalah senyawa yang terbentuk karena proses ikatan ion. Sementara senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari proses pembentukan ikatan kovalen, ya kan? Nah, apa contoh senyawa ion kemarin? Ya, garam dapur itu adalah contoh senyawa ion. Kemudian senyawa kovalen, air, ya. Kemudian HCl itu adalah contoh senyawa kovalen, ya, dimana yang senyawa ion terbentuk dari unsur logam dengan non-logam, sementara senyawa kovalen terbentuk antara unsur sama-sama unsur non-logam. Ya, sama-sama unsur non-logam itu adalah senyawa kovalen. Nah, bagaimana perbedaan sifatnya? Yang pertama adalah titik leleh dan titik didih senyawa ion itu tinggi. Sementara senyawa kovalen, titik leleh dan titik didihnya rendah. Ini karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah, meskipun ikatan antar atomnya kuat. Ya. Kemudian yang kedua, senyawa ion itu larut dalam pelarut polar. Jadi contohnya di sini adalah air. Ya, tadi air adalah senyawa polar. Jadi senyawa ion itu larut dalam pelarut polar dan tidak larut dalam pelarut non-polar. Nah, contohnya adalah NaCl itu tidak larut di dalam kloroforum. Ya, kloroforum adalah suatu senyawa yang bersifat non-polar. Kemudian pada senyawa kovalen, sebagian larut dalam pelarut polar, ya, atau senyawa kovalen polar, dan sebagian larut dalam pelarut non-polar, ya, atau senyawa kovalen non-polar. Kemudian yang ketiga, pada suhu kamar berwujud padat, ya, untuk senyawa ion pada suhu kamar berwujud padat, sementara pada senyawa kovalen pada suhu kamar ada yang berwujud gas, misalnya tadi adalah H2 dan CO2, kemudian ada yang berwujud cair seperti H2O dan HCl, ya, itu adalah senyawa kovalen, ataupun padat, misalnya SiO2. Ya, SiO2 adalah senyawa kovalen tapi berwujud padat. Ya. Kemudian yang keempat, dalam bentuk larutan dan leburannya, ya, senyawa ion dalam bentuk larutan dan leburannya ini dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk senyawa kovalen, sebagian larutannya dapat menghantarkan arus listrik seperti HCl, dan sebagian tidak mengantarkan arus listrik baik dalam bentuk larutan, leburan, maupun padatan. Nah, misalnya di sini adalah Cl2. Jadi Cl2 itu baik dalam bentuk larutan, leburan, maupun padatan itu tidak mengantarkan arus listrik. Jadi hanya sebagian kecil yang dalam bentuk larutan dia dapat mengantarkan arus listrik. Jadi contohnya tadi adalah HCl. Ya, itu barangkali. Kemudian kita lihat lagi adalah kita sudah tahu bahwa tujuan unsur-unsur itu berikatan tidak lain adalah untuk mencapai sistem stabil seperti yang dimiliki oleh gas mulia, di mana gas mulia ini adalah memiliki konfigurasi oktet yaitu 8 elektron atau 2 elektron seperti yang dimiliki oleh helium, ya. Nah, di sini kita lihat nanti ada beberapa senyawa dia berikatan tapi tidak oktet dan tidak pula duplet. Berarti terjadi penyimpangan pada senyawa ini. Nah, kita lihat di sini senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet adalah, nah ini salah satu contohnya adalah BCl2. Be kita tahu dia adalah golongan 2A, ya, golongan 2A, kemarin Ibu nyatakan Be itu adalah golongan 2A, golongan 2A berarti adalah logam dengan non-logam Cl, ikatannya adalah ion, tetapi pengecualian untuk Be itu dengan unsur non-logam nanti dia membentuk senyawa berikatan kovalen.
Be dengan nomor dengan elektron valensinya adalah 2, maka dia berikatan yang tunggal masing-masing adalah tunggal. Nah, yang tunggal pada Be mencari yang tunggal pada Cl sehingga membentuk pasangan. Nah, di sini terdapat 2 pasang elektron dan pakai bersama, sehingga di sekitar Be akan terdapat 4 elektron. Jadi belum oktet. Ya, belum oktet, tapi dia stabil. Demikian juga B. B adalah golongan 3A. Ya, umumnya dia adalah logam. Nah, pengecualian logam golongan 3A terjadi juga pada unsur B, boron. Nah, harusnya boron dengan F adalah non-logam berikatan ion, tapi kenyataannya B boron dengan unsur non-logam juga membentuk ikatan kovalen. Jadi ada pengecualian pada pada golongan 2A dan 3A ini. Jadi pada golongan 2A harusnya dia adalah logam berikatan dengan non-logam adalah ikatan logam, tapi pengecualian untuk Be dia berikatan kovalen. Demikian juga pada boron adalah golongan 3A berikatan dengan unsur non-logam F, harusnya dia adalah ikatan ion, tapi kenyataannya adalah terjadi pengecualian B itu membentuk ikatan kovalen dengan unsur 7A golongan non-logam. Nah, di sekitar BB dengan eval adalah 3, ya, 3. Nah, yang ketiganya ini nanti adalah tunggal. Ini membentuk ikatan kovalen dengan F. F adalah F memiliki evalnya adalah 7, yaitu nanti ada 3 yang berpasangan dan 1 tunggal. Maka yang 1 tunggal pada F ini mencari pasangan yang 1 pada B. Sehingga di sekitar B terdapat 6 elektron. Kalau untuk F sendiri sudah stabil 8, tapi di B itu baru ada 6 elektron. Jadi belum oktet, ya. Kemudian senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Nah, ini terjadi pada senyawa NO2. NO2. Nah, di sini NO2 itu N itu terletak pada golongan 5A. Terletak pada golongan 5A dengan evalnya adalah 5. Nah, 2 elektronnya berpasangan dengan 2 elektron pada atom O, sehingga bentuk ikatan rangkap 2. Nah, kemudian dengan O yang di bawahnya, itu nanti adalah pasangan elektron pakai bersama itu berasal dari N. Nah, berarti di sini terjadi ikatan kovalen koordinasi, yakni elektron dipakai bersama berasal dari N. Sehingga ada di sekitar N akan ada nanti berapa ini? 7 elektron, ya. 7 elektron. 2 dipakai bersama dengan O sehingga membentuk ikatan rangkap 2, dan 2 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi di sini 7 ganjil, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, penyimpangan oktet berikutnya terjadi pada, nah ini, senyawa dengan oktet berkembang. Contohnya adalah senyawa PCl5. Nah, PCl5 kita tahu P adalah golongan 5A. Golongan 5A dengan evalnya adalah 5, ya enggak? Nah, P ini dapat membentuk senyawa PCl3 dan PCl5. Nah, pada senyawa PCl3, di sana P itu sudah oktet, di mana nanti terdapat ada satu pasang elektron bebas atau PeB. Jadi pada PCl3 terdapat satu buah PeB, satu pasang PeB, pasangan elektron bebas, dan 3 lainnya itu digunakan berikatan dengan 3 atom Cl. Nah, di sekitar P itu sudah oktet. Tapi pada PCl5 itu 5 elektron, ke-5 elektron pada atom P itu berikatan langsung dengan 1 atom dari Cl. Ingat, Cl itu golongan 7A.
golongan 7A dengan struktur Lewisnya adalah 3 berpasangan dan 1 tunggal. Nah, yang tunggal pada Cl inilah mencari yang tunggal pada P, ya. Jadi P ini walaupun pada struktur Lewisnya adalah 1 berpasangan dan 3 tunggal, tapi untuk keperluan ikatan dia akan boleh terjadi satu-satu di sekitar P nanti. Nah, satu-satu itu nanti itulah yang akan berkaitan dengan Cl. Nah, PCl5 sehingga dengan demikian terdapat 10 elektron di sekitar P. Nah, dia stabil. Nah, jadi ini juga adalah termasuk penyimpangan oktet lebih dari 8. Demikian juga nanti pada SF6, S itu nanti adalah golongan 6A, berarti evalnya adalah 6. Untuk keperluan ikatan yang tunggal, dia boleh mencari bentuk satu-satu, berpencar elektron tunggalnya itu. Nah, yang tunggal itu berikatan dengan F, 6 buah atom F, sehingga di sekitar S nanti ada berapa elektron nih? Ada 12 elektron di sekitar S. Ya, jadi juga adalah terjadi penyimpangan oktet, ya. Kemudian ada pada Cl F3 juga demikian. Cl adalah 7, F juga adalah 7, dan ini juga terjadi penyimpangan pada Cl F3 ini. Nah, kita lihat bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis. Nah, kita lihat di sini adalah CH3Cl. Kerangkanya seperti ini. C pada menjadi atom pusat. 3 atom H terikat langsung pada atom pusat dan Cl terikat pada atom pusat. Nah, ini seperti ini ya. CH3Cl. Jadi yang menjadi atom pusat adalah C dan 3H dan Cl terikat langsung pada C. Nah, jumlah elektron valensi adalah H elektron valensinya 1. Kemudian 3 atom H berarti 1 kali 3. Ditambah kemudian C golongan 4A berarti evalnya 4. Jumlah elektron valensinya adalah 4. Berarti 4 kali 4 ini adalah atom C. Kemudian Cl itu elektron valensinya adalah 7 dan 1 Cl-nya, sehingga terdapat ada di sini adalah 1 kali 3 ditambah 4 eval dari C ditambah 7 eval dari Cl, sehingga jumlah elektron valensinya adalah 14. Nah, berikan sepasang elektron pada setiap ikatan. Nah, 14 berikan. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian kita lanjutkan di C, kemudian di D. Berarti kalau seperti ini kan 8 ini. 8. Dia jumlah elektron valensi keseluruhan tadi 14. Berarti masih ada tersisa 6 elektron, ya kan? Nah, sisa elektron adalah 14 dikurang 8. Ya, 8 itu yang diperoleh dari ikatan C dengan 3 atom H dan 1 atom Cl. Berarti di sekitar C ada 8. Sementara totalnya tadi adalah 14, berarti 14 kurang 8 adalah 6. 6 ini diberikan untuk atom yang belum mencapai oktet, yaitu nanti adalah Cl. Ditempatkan pada Cl. Jadi seperti itu menggambarkannya. Kemudian tidak ada sisa elektron lagi. Jadi bentuk struktur molekul CH3Cl dengan rumus Lewis adalah, nah seperti ini ya. Nah, rumus strukturnya ya seperti ini. Rumus strukturnya adalah 4 membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi terdapat 4 ikatan kovalen antara C dengan 3H dan 1 Cl. Oke, jadi seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau untuk ini bisa nih? Silakan kamu cobakan ini. Untuk P2O3, bagaimana menggambarkan elektron Lewisnya? Silakan ini kamu cobakan. Enggak, berarti yang menjadi atom pusat nanti adalah
ya. Nah, kamu gambarkan P itu nanti adalah 5 evalnya, berarti 2 kali 5 adalah 10, O itu adalah 6, evalnya berarti 3 kali 6 adalah 18. Nah, 10 tambah 8 berarti ada tambah 18 berarti 28. Ya, silakan ini ya. Kamu cobakan. Lanjut dengan ikatan yang ketiga adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam adalah ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Oke, sebelumnya kita sudah belajar bahwa logam, unsur-unsur logam, ya materi logam itu partikel terkecilnya adalah berupa atom, yaitu atom-atom logam. Ya, nah, jadi dari sepotong logam itu terdiri nanti dari beribu-ribu atom logam di dalamnya. Nah, bagaimana terikatnya antara satu atom dengan atom lainnya? Nah, ini yang kita sebut nanti dengan ikatan logam. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Diibarat bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Nah, atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Contohnya, golongan 1A itu evalnya cuma 1. Logam golongan 2A itu evalnya cuma 2. Jadi sedikit sekali elektron valensi yang terdapat pada unsur logam ini. Oke. Nah, ini jadi di sini atom logam itu mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Kemudian yang ketiga, yang C, kulit terluar atom logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong di dalamnya. Sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Ya. Jadi elektron itu mudah berpindah antara satu atom dengan atom lain. Yang D, mobilitas elektron atau gerakan elektron dalam logam sedemikian bebasnya sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Ya, mengalami delokalisasi. Jadi terarah pada satu tempat. Kemudian berikut E, elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang selanjutnya adalah menyelimuti ion-ion positif logam. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah elektron-elektron itu ada menyelimuti ion-ion positif. Jadi seperti ini gambar. Oke, nah inilah kira-kira. Nah ini dia sifat-sifat logam sebagai berikut. Pada suhu kamar berwujud padat, B dapat ditempa atau tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. C, penghantar atau konduktor listrik yang baik. D, penghantar panas yang baik. Nah, itu sifat yang dimiliki oleh logam. Oke, demikian saja dulu untuk yang berikut materi kita di awal ini.